Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi untuk belajar membahas soal-soal P3K, mempersiapkan mengikuti ujian P3K pada tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita sama-sama semangat untuk belajar, mempersiapkan mengikuti ujian P3K dan semoga teman-teman diberikan kelulusan. Untuk kesempatan kali ini saya masih akan menyampaikan beberapa soal, yaitu kompetensi teknis bimbingan dan konseling, dan juga soal-soal pedagogik, serta juga soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Semoga semuanya bisa teman-teman pelajari untuk mempersiapkan mengikuti ujian P3K pada tahun 2022 ini. Nah, mari kita bahas beberapa soal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya teman-teman bisa untuk mencoba, yaitu mengerjakan link kuis yang saya sampaikan di deskripsi. Kemudian teman-teman bisa mengukur kemampuannya dan bisa juga disampaikan pada komentar berapa jawaban teman-teman yang bisa dijawab dengan benar. Begitu ya teman-teman. Nah, mari kita bahas beberapa soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling dan juga pedagogik serta manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Soal yang pertama, Irfan adalah salah satu siswa kelas 10 yang kurang disiplin. Sering sekali dia tidak mengerjakan tugas dari guru. Kemudian guru BK memberikan bantuan. Irfan diingatkan tentang keinginan-keinginannya, tujuannya, kemudian memberikan arahan-arahan, merumuskan rencana baru yang dilakukan pengawasan terhadap perilakunya. Guru BK tersebut sedang melakukan konseling dengan teknik A ABC, B WDIP, C bermain proyeksi, D self control. Nah, request dari beberapa teman itu minta untuk dibahas beberapa soal tentang studi kasus. Untuk soal yang nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu WDIP. Nah, teknik WDIP ini itu digunakan untuk membantu konseli menilai keinginan-keinginannya, perilaku-perilakunya, dan kemudian merumuskan rencana-rencana sesuai dengan kasus Irfan ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Santo mempunyai ketergantungan bermain games. Pada saat jam pergantian pelajaran, ia secara sembunyi-sembunyi bermain games di belakang kelas. Dalam layanan awal konseling, guru BK atau konselor menjelaskan supaya Santo menyadari bahwa ia dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Konsep yang dapat digunakan pada saat konseling adalah A B C D E, B WDIP, C bermain proyeksi, D bermain dialog. Di sini mungkin ada kata kunci yang sudah teman-teman temukan ya, ada kata rasional. Berarti jawabannya adalah yang A B C D E. Jadi dalam menggunakan pendekatan REBT itu ada tekniknya. Yang pertama yaitu A atau activating event. Adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang. Kemudian ada B, belief, yaitu keyakinan seseorang tentang kebenaran peristiwa tersebut. Kemudian ada C, consequence, yaitu merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat dari keyakinan seseorang terhadap suatu peristiwa. Nah, pada konseling REBT, teori ABC dikembangkan lagi dengan penambahan D dan E sehingga menjadi model A, B, C, D, E. Kemudian ada D itu adalah disputing, yaitu argumen terhadap keyakinan irasional. Dan E itu adalah efek, yaitu keadaan psikologis konseli setelah proses konseling. Nah, kita ke soal nomor 3. Pada saat pulang kerja, Pak Yanto marah-marah kepada anaknya. Padahal sebenarnya ingin marah pada atasannya, namun tidak berani.
Jadi anaklah yang menjadi tumpahan kekesalannya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Pak Yanto disebut A. Rasionalisasi, B. Denial, C. Proyeksi, D. Displacement. Mungkin teman-teman sudah sering menemukan soal ini dan juga sering keluar. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang benar adalah yang D, yaitu displacement. Salah satu cara mekanisme pertahanan diri menurut psikoanalis itu adalah pengalihan atau displacement. Adalah sebuah bentuk pertahanan diri dalam menghadapi ansietas dengan cara memindahkan objek yang mengancam menuju objek yang lebih aman. Di sini Pak Yanto mungkin kalau marah kepada atasannya kan nanti akan terancam. Tapi jika marah kepada anaknya, nah itu akan lebih aman. Untuk soal nomor 4, seorang peserta didik mendapat nilai yang jelek. Lalu ia mengatakan bahwa gurunya yang tidak suka kepadanya. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan diri tersebut dinamakan A. Rasionalisasi, B. Denial, C. Proyeksi, D. Displacement. Untuk soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah yang C ya, yaitu proyeksi. Jadi proyeksi itu merupakan mekanisme pertahanan diri saat impuls mengakibatkan kecemasan diluapkan dengan mengalihkan rasa cemas tersebut pada orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 5, masih terus semangat teman-teman. Di sebuah kelas terdapat beberapa geng kelompok. Seorang peserta didik menilai bahwa para anggota dari kelompok tertentu terlalu pecicilan dan tidak baik. Padahal sebenarnya peserta didik itu menjelek-jelekan kelompok tersebut karena tidak diajak bergabung. Dalam teori mekanisme pertahanan diri, peserta didik tersebut menunjukkan A. Rasionalisasi, B. Denial, C. Proyeksi, D. Displacement. Untuk soal nomor 5 ini jawaban yang benar adalah yang A, yaitu rasionalisasi. Jadi rasionalisasi itu adalah cara menemukan alasan bagi tingkah laku yang tidak rasional. Nah, kita masuk ke soal sebelumnya, seterusnya itu adalah soal pedagogi. Tapi sebelumnya mari kita bahas dulu tentang mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism menurut Sigmund Freud. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya teman-teman, ini hanya mengingatkan kembali. Jadi kita bahas dulu untuk represi, itu merupakan upaya meredam suatu dorongan yang dihasilkan oleh ID atau id, di mana ego merasa terancam. Kemudian dorongan tersebut ditekan ke dalam alam bawah sadar manusia sehingga tidak memungkinkan orang yang bersangkutan dapat mengolahnya secara rasional. Contohnya itu seorang pemuda melihat kematian temannya waktu kecelakaan, dan karena guncangan atau kesedihan luar biasa, pemuda tersebut merepresikan ingatannya dan tampak seperti pemuda tersebut itu lupa. Kemudian ada regresi. Regresi adalah keadaan di mana seseorang mundur secara mental ke tahap perkembangan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena seseorang tidak sanggup atau mengalami kesulitan untuk maju ke tahap perkembangan selanjutnya dan kurang matang dalam beradaptasi. Contohnya yaitu seorang pria parubaya yang tidak merasa dirinya semakin tua, kembali ke fase balik sehingga ia menunjukkan kegenitan dan subjectivisme. Kemudian displacement, yaitu merupakan tindakan pengalihan objek sasaran atau seseorang untuk memuaskan kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan kepada objek atau orang lain. Contohnya seseorang sangat marah atas penghinaan yang dilakukan atasannya, dan untuk melampiaskannya ia memarahi bawahannya. Kemudian ada reaksi pembentukan, yaitu reaksi merupakan dorongan-dorongan yang ditekan ke dalam alam bawah sadar manusia dapat menembus alam sadar dengan melakukan hal yang bertolak belakang dengan dorongan tersebut. Contohnya itu seorang ibu yang tak menginginkan anak dalam kandungannya, kemudian dalam membesarkannya,
dia memberi perhatian yang berlebihan. Kemudian ada sublimasi, adalah mengubah atau mentransformasikan dorongan-dorongan primitif yang tidak dapat diterima norma dan masyarakat luas menjadi dorongan atau aktivitas yang sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku. Contohnya, seseorang yang karena norma memandang berkelahi adalah perbuatan buruk, memilih untuk menjadi petinju. Dan yang keenam adalah kompensasi, adalah upaya mengatasi suatu kekurangan dalam suatu bidang dengan cara mengupayakan kelebihannya di bidang lain. Contohnya itu seorang anak yang tidak pintar di bidang akademik lebih menonjolkan kelebihannya menjadi atlet basket. Nah, ini adalah untuk mekanisme pertahanan diri, mengulang kembali untuk teman-teman mengingatnya. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang nomor 6, yaitu pedagogi. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial. Nah, di sini jawaban yang benar itu adalah yang B, yaitu profesional. Jadi kompetensi pedagogik itu pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Contohnya itu menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Kemudian kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kemudian ada kompetensi kepribadian, adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 7. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal, salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel. Di sini itu jawaban yang benar adalah yang D, yaitu fleksibel. Jadi kalau relevan itu artinya sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kalau sistematis artinya saling terkait dengan kompetensi. Menyeluruh artinya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau fleksibel artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Kita masih lanjut ke soal pedagogik ya. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapat solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan afektif. Jawabannya adalah A, yaitu kemampuan kognitif. Jadi kemampuan kognitif itu adalah sebuah konstruksi proses yang melibatkan otak. Ini termasuk kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, kita kembali masuk ke soal manajerial, teman-teman. Anda adalah seorang guru SMA. Tiap semester Anda membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk RPP. Dalam praktek pembelajaran yang Anda lakukan, ternyata banyak kendala dan perubahan dari yang sudah Anda tuliskan di RPP. Langkah yang akan Anda tempuh adalah A. Mencari alternatif terbaik pada saat itu juga asal tujuan pembelajaran tercapai. B. Berusaha menyesuaikan rencana dengan situasi baru yang muncul saat proses pembelajaran. C. Tetap dijalani semampunya dan pasrah dengan hasilnya. D. Semua proses pembelajaran harus terus berjalan sesuai apa yang sudah tertulis di RPP. Untuk nomor 9 ini jawaban yang benar itu adalah yang B, di mana B itu adalah poinnya 4. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang A. Yang poinnya 2 itu adalah yang C. Yang poinnya 1 itu adalah yang D. Kita lanjut masih ke soal manajerial.
Anda adalah seorang tenaga honorer di suatu instansi. Baru-baru ini Badan Kepegawaian Daerah atau BKD meluncurkan program penilaian rekan sejawat sesama ASN secara terpadu melalui website. Jika rekan Anda yang mengalami kesulitan dalam mengisi sistem tersebut dan meminta bantuan Anda, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Bersikap cuek karena Anda belum menjadi PNS. B. Menyarankan agar meminta tolong rekan lain yang sudah PNS. C. Membantu mengisikan semua data yang diminta dalam sistem tersebut semampu Anda. D. Menyanggupi mengisikan apa yang diminta dalam sistem tersebut dengan meminta dampingan yang bersangkutan. Nah, ini D yang paling banyak ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi D ini adalah 4, kita menyanggupi tapi didampingi. Kemudian C ini adalah poinnya 3, kita membantu mengisikan sebisa kita. Kemudian B itu poinnya 2, dan yang poin paling kecil adalah yang A, poinnya 1. Nah, kita masuk ke soal manajerial. Anda adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu hari Anda membeli sesuatu di koperasi kantor tempat Anda bekerja. Petugas koperasi tersebut melakukan kesalahan saat menghitung total belanja Anda sehingga pengembalian Anda berlebih. Sikap Anda adalah A. Mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapat kebenaran. B. Mendiamkannya karena itu bukan kesalahan saya. C. Menunggu si pemilik uang menyadarinya, baru saya akan mengembalikan uangnya. D. Meninggalkan toko segera sebelum ketahuan jika perhitungan salah. Nah, di sini itu yang poinnya paling besar itu adalah yang A, yaitu kita mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapat kebenaran. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang C, yang poinnya 2 itu adalah yang D ya, meninggalkan. Kemudian yang poinnya 1 itu adalah yang B. Kita masuk ke soal sosiokultural. Hari ini Anda didatangi oleh klien yang datang ke kantor Anda dengan maksud yang hanya ingin bertanya-tanya saja. Maka Anda akan memberikan buku atau brosur yang bisa menjawab pertanyaannya dan segera menyuruhnya untuk pulang. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Tentu jawabannya adalah yang E, itu sangat tidak sesuai. Nah, pembahasannya itu adalah soal yang disesuaikan dengan Permen PAN RB nomor 29 ya tahun 2021, yaitu mencerminkan ketidakmampuan Anda dalam menghargai dan berhubungan sosial, di mana A itu poinnya 1, B2, C3, D4, E adalah 5. Nah, kita masih masuk ke soal sosiokultural. Sepertinya saya tidak mampu mengatasi masalah kehidupan saya sendiri. A. Sangat sesuai, B. Sesuai, C. Ragu-ragu, D. Tidak sesuai, E. Sangat tidak sesuai. Di sini juga jawabannya adalah sangat tidak sesuai, yaitu tentang ketidakpekaan menghadapi konflik. Kemudian soal wawancara. Desi adalah siswi yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik di bidang seni musik. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Desi dengan A. Hanya fokus mengembangkan bakat musiknya saja, B. Memberikan tugas yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademiknya, C. Membimbing Desi untuk meningkatkan akademiknya disertai bakat musik agar optimal, D. Membiarkan saja karena setiap siswa akan berkembang dengan sendirinya. Nah, sini tentu jawabannya adalah yang C ya. Kita membimbing Desi untuk meningkatkan akademiknya disertai bakat musik agar optimal. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap peduli pada siswa. A itu adalah poinnya 2, B 3, C 4, dan D adalah 1. Untuk soal terakhir yaitu wawancara. Anda tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Lalu Anda melihat ada kecelakaan lalu lintas. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong dan membawa ke rumah sakit, C. Tidak peduli, D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan ke kantor. Untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D. Jadi dalam hal ini posisi Anda itu tergesa-gesa. Oleh karena itu, bila situasi terlebih dahulu yang harus dilakukan sebelum berusaha untuk menolongnya. Setelah melihat kondisi, itu merupakan salah satu bentuk empati kita terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Jadi poin yang paling tinggi adalah yang D,
Kemudian untuk yang B itu adalah poinnya 3, yang A itu 2, dan C adalah 1. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk menambah pembelajaran. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.